Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel NAA Pro dan semoga saya jumpai semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin, amin. Oke, kembali saya akan merilis beberapa PO yang udah masuk ya, sudah numpuk di belakang. Dan saatnya giliran untuk Bu Aiko ya. Maaf, Mbak Aiko, masih muda, pasangan masih muda, yang memesan awning dan juga satu paket dengan aneks. Awning ukurannya 220 dikali 250 cm ya, yang berwarna gold. Oke, nah saat ini saya berada di sekitaran Malioboro ya, tepatnya di Jalan Malioboro ya. Ini di Malioboro sekitar jam 8 pagi. Jadi suasananya belum rame, jadi masih seger, masih enak buat jalan. Nah tokonya sendiri memang berada di Jalan Malioboro atau di pinggir Jalan Malioboro. Nah sepertinya sudah buka juga nih tokonya, kita coba lihat. Nah itu sudah buka ya, dan kita langsung masuk aja untuk membeli beberapa bahan untuk aneks dan juga untuk awning. Nah ini bahan yang saya pesan nih, warnanya krem gold ya, lagi rame ini warna kayak gini. Nah ini beberapa sekitar 20 meteran ya saya membutuhkan untuk buat awning dan juga aneksnya, bahkan lebih sepertinya. Nah bos, di toko ini lumayan lengkap ya bos, jadi beberapa bahan itu saya dapatnya semuanya di sini, jadi tidak perlu ke toko lain, dan hampir semua bahan ada di sini untuk kaitannya dengan kain ya dan perlengkapan pernak-perniknya. Oke, saatnya eksekusi, dan ini yang sudah saya beli. Dan untuk aneks sendiri ini tetap kami menggunakan bahan dari Cordura waterproof yang sudah anti air, dan kita gunting ya, kita jahit sesuai pola yang sudah kita rancang atau kita tentukan ya. Kemudian kita jahit ya. Jadi yang pertama yang kita buat itu adalah awningnya sendiri ya. Awningnya dulu kita buat yang ukurannya 220 custom ya, 220 kali 250 cm. Nah ini kita jahit seperti biasa standar dari NAA. Untuk setiap sambungan dari kain ini, karena memang harus sambung ya, jadi kita menggunakan sistem 3 jahitan. Nah ini sudah ada 2 jahitan, ini bisa dilihat. Jadi ini sudah 2 jahitan. Nah setelah nanti sudah 2 jahitan, nanti kita lipat ya, kemudian kita jahit. Nah seperti yang tampak di video ini sudah ada 3 jahitan. Nah bisa dilihat. Nah ini tampak dari bawah dari awning ya, yang akan kena seam seal, dan ini adalah tampak di atas atau di depan yang tidak terkena dari seam seal. Nah ini yang tampak luar lah ya, ini tampak luarnya. Dan ini yang sudah saya jahit ya, jadi sudah dalam bentuk jadi, yaitu tenda atasnya ukurannya 220, kemudian dari sana ke bawah itu 250 ya. Nah ini ada velcro atau penguncinya seperti biasa, 4 di kiri dan juga 4 di kanan ya, dengan menggunakan pengunci velcro. Kemudian proses berikutnya adalah memberi lapisan seam seal di antara sambungan dari kain awning ini agar tidak merembes kalau misalnya terkena hujan atau air ya. Dan ini prosesnya kita menggunakan yang alat sederhana
ya. Nah, ini yang sudah disetrika ya, simsilnya sudah nyambung di antar jahitan ya. Nah, bisa dilihat lebih dekat. Nah, seperti dia menyatu ya dengan kain yang sudah kita jahit. Jadi ini proses yang memang wajib ya, karena tenda itu yang paling ditakuti adalah bocor ya. Bocor, jadi otomatis harus bebas dari air. Kemudian proses selanjutnya yang sudah dibuat yaitu pembuatan cover. Nah, ini kebetulan pada saat itu ada pesanan cover ya. Ada tiga ukuran berbeda. Ukuran 200 meter, 210 dan 220 ya. Jadi sekalian buat 3 cover. Nah, selanjutnya yaitu bahan untuk awning atau frame-nya. Seperti biasa kita menggunakan ada galvalum yang 1 mili, kemudian ada 4 teleskopik ya, dan juga yang lainnya. Dan sekarang saatnya untuk merangkai yang sudah jadi. Nah, itu ada cover yang sudah kita balik ya, yang berwarna hitam, bahan oli green. Kemudian nih seperti biasanya standar atau model yang kita gunakan, dan ini kain awning yang sudah di simsil. Kemudian frame yang sudah jadi, ada 2 frame-nya ya, satu sebagai tiang dan juga yang satunya sebagai lengan ayung yang horizontal dan juga vertikal. Kemudian kita setting, kita rangkai ya kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 2 jam lah ya. Kemudian ini ada pengunci dan lampu LED, ada bracket L dan juga ada pasak ya yang bagian dari perlengkapannya. Dan ini yang sudah jadi ya bos ya. Ini sudah malam nih, sudah gelap ya. Nah, ini yang sudah jadi, tinggal kita setting untuk bracketnya dan juga lampunya. Dan saatnya saya harus mereview secara langsung ya. Jadi sekalian untuk quality controlnya, mencoba sebelum awning ini dikirim, memastikan lagi bahwa semua perlengkapan atau bagian-bagian ini berfungsi dengan sempurna. Cover kita buka, pastikan ya warnanya krem gold. Kemudian sudah dilengkapi dengan lampu LED dengan sistem resleting 2 kiri dan kanan. Nah, kita langsung buka dan inilah hasilnya. Awning ukuran 220 x 250 cm yang di bawahnya nanti akan kita lengkapi dengan annex ya. Nah, ini beberapa bagian, ini velcro untuk alternative option jika suatu saat nanti menambahkan sidewall di depan ya, bisa tinggal dipasang, jadi tidak perlu lagi menggunakan pengait, jadi tinggal langsung dilekatkan. Kalau untuk annex sendiri memang masih menggunakan pengait di setiap barnya ya, dan juga velcro di teleskopiknya. Oke, setelah quality control sepertinya tidak ada masalah untuk awningnya, dan kita akan langsung berlanjut di proses pembuatan anneksnya. Nah, untuk proses pembuatan annex yang pertama yang kita buat adalah jendela ya, jendela kiri dan kanan
itu ada jendela besar yang berukuran sekitar 120 kali 1 meter ke bawah. Nah, ini yang sudah kita jahit ya. Nah, jendela ini nanti akan dilengkapi dengan ram anti nyamuk ya, dan juga kain penutup ya. Nah, ini kain ram anti nyamuk, kemudian nanti di atasnya atau di luarnya lagi akan ada kain penutup untuk menghindari air ketika hujan. Nah, ini ramnya seperti kayak gini, ini sangat kuat sekali, tentu untuk menghindari atau menghalau nyamuk yang masuk atau serangga-serangga yang tidak kita inginkan ya. Dan juga binatang-binatang misalnya kayak ular atau kecoa itu tidak akan bisa masuk melalui ram itu. Kemudian kita jahit untuk resletingnya. Nah, ini yang sudah kita beri resleting. Seperti biasa kita menggunakan resleting yang double side, dimana resleting ini bisa untuk dibuka lewat dalam dan juga lewat luar. Nah, untuk memudahkan membuka jendela ini. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian setelah diberi resleting, nah ini kita tambahkan bagian lagi di sebelah kiri dan kanan sehingga ukurannya menjadi 220 ya. 250 sampai ke bawah itu 190. Dan ini adalah kain penutup untuk jendela samping kiri dan juga kanan, dimana penguncinya itu menggunakan velcro ya. Jadi tim velcro dibuka kemudian digulung ke atas. Kita lanjut. Nah, ini yang sudah bentuk jadi ya. Bentuk jadi dari jendela kiri dan kanan. Karena jendela kiri dan kanan itu ukurannya sama. Ini velcro-nya kita coba buka. Nah, kemudian di dalamnya ada jendela dengan menggunakan ram anti nyamuk. Oke bos, dan berlanjut di proses berikutnya itu pembuatan pintu ya. Pintu depan dan pintu belakang itu ukurannya sama, cuma yang membedakan adalah pintu depan itu ada lapisan anti nyamuknya atau ramnya ya, seperti terlihat di sini. Ini yang sudah kita jahit dan menggunakan resleting. Kalau untuk pintu dalamnya itu tidak menggunakan ram ya. Nah, ini ukurannya sekitar 120 kali 190, dan ini penutup kain depan atau kain pintunya. Nah, ini proses ketika bagian pintu jendela kiri kanan kemudian pintu depan itu akan digabungkan. Nah, inilah yang paling krusial ya, dan harus lebih ekstra hati-hati dan presisi untuk menyatukan 6 bagian sebenarnya, 5 bagian ya, kiri kanan, depan belakang dan juga atas. Nah, setelah semuanya tersambung menjadi kubus seperti biasa, kita tetap menggunakan seam seal untuk setiap jahitan yang tersisa. Nah, seperti di atas dari jendela ini, kita harus menggunakan seam seal agar hujan di samping itu tidak akan masuk melalui bekas jahitan atau sambungan. Nah, ini kita desain hingga air yang dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam. Seam seal kita gunakan yang ukuran 2,5 cm ya. Ini yang kita sudah seam seal.
Nah, ini sambungan yang di dalam bisa dilihat yang sudah dijahit, kemudian kita beri sim seal. Tapi ada beberapa bagian yang memang tidak perlu diberikan sim seal ya, karena memang dia tidak akan terkena air gitu, tidak akan terkena air hujan. Jadi bagian-bagian yang memang sangat diantisipasi ketika terjadi hujan, nah itulah yang akan kita beri sim seal. Dan ini adalah penampakan yang sudah jadi aneksnya, tinggal kita pasang ya. Nah, proses pemasangannya sangat mudah, sangat simple, tinggal kita mengaitkan. Sini ada kaitan, ada 6 ya pengait, dimana setiap kaitan ini bisa dipanjangkan dan juga bisa dipendekkan dengan menggunakan tali yang ada di sini ya. Jadi tinggal kalau misalnya kurang panjang tinggal dipanjangin. Dan ini untuk sisi depan juga menggunakan pengait yang sudah kita siapkan lubangnya, dan saya akan memberitahu nanti cara untuk memasang dan melepaskan. Kemudian untuk sisi samping itu kita menggunakan pengunci velcro ya untuk sisi kiri dan kanan. Nah, ini cara membuka, ini yang sudah terpasang. Nah, cara membukanya sebenarnya sangat simpel ya. Kita tinggal ke atas, kemudian kita tekan, kemudian kita dorong, itu akan sangat mudah terlepas. Jadi jangan dipaksa ya. Cara masangnya pun malah lebih mudah lagi. Jadi kita tinggal masukkan ke lubangnya, kita tekan, kemudian kita tarik ke bawah ya. Nah, yang perlu hati-hati memang ketika kita akan membuka ya. Jadi jangan dipaksa tarik gitu, tapi ada ya caranya. Jadi kita tarik ke atas dulu ya, kayak gini, kemudian kita dorong ke atas dan dia akan lepas dengan sangat mudah tentunya. Begitupun yang lainnya ya. Dan ini yang sudah terpasang ya, samping kiri dengan pengunci velcro, jadi lebih mudah. Dan tampak dari depan aneksnya adalah seperti ini. Kemudian jendela yang belum terbuka, posisi tertutup seperti ini. Dan untuk belakang adalah seperti ini. Nah, ini yang pengunci yang bisa dipanjangkan dan juga bisa dipendekkan ya. Jadi kalau di jarak mobil atau atas sampai ke bawah tanah itu terlalu tinggi, itu kita bisa pendekkan dengan talinya. Nah, ini sendiri kita setting adalah 2 meter tingginya ya. 2 meter tinggi dengan asumsi dari atas awning sampai ke tanah itu 2 meter. Tendanya sendiri ya 190 ya. Nah, ini yang pengait yang sudah terpasang. Dan ini jendela yang sudah kita buka. Nah, ini sistem penguncinya dengan digulung, kemudian ada pengunci 2 ya. Nah, kemudian ada ramnya. Dan sekarang saya berada di dalam tenda aneks ya. Ini minus dari alasnya ya, karena alasnya memang tersendiri, terpisah dari aneks. Itu pintu depan, kemudian ini jendela kiri yang kita coba buka. Kemudian di belakang pintunya untuk akses ke pintu mobil. Kemudian di sisi kirinya lagi, ini adalah jendela yang satunya yang belum saya buka. Dan di bawah itu masih kosong ya, alasnya belum kita pasang. Oke bos, dan lanjut di proses berikutnya adalah pembuatan alasnya.
Nah, ini bahan yang akan kita gunakan untuk membuat alas dari aneks ya. Bahan ini kami gunakan adalah ripstock, karena sebelumnya kita menggunakan bahan yang lebih tebal, tapi ternyata itu sangat berat ya. Jadi kita cari bahan yang lebih ringan dan lebih kuat dan lebih friendly ketika kita membuka atau memasang alas ini ya. Nah, kita memang membuat alas itu terpisah dari aneks ya, karena memang tujuannya pertama agar tidak membebani berat alas itu kepada aneksnya ya. Kalau misalnya dibuat gabung, nanti aneksnya akan semakin berat gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya untuk lebih banyak kepraktisan aja ya. Jadi kalau misalnya suatu saat kita ingin membersihkan, jadi tidak sulit lagi ya. Jadi tinggal membuka aneksnya, kemudian kita bersihkan, kita cuci. Tapi coba bayangkan misalnya dengan menggunakan aneks yang tergabung dengan alas. Kemudian kita mau bersihkan alasnya, kita mau cuci, itu mau tidak mau kita akan mencuci semuanya, aneks dan juga alas, yang sangat berat gitu ya. Oke, lanjut. Ini adalah proses pembuatan shim seal-nya. Jadi alas ini tetap dijahit ya, karena kainnya terbatas, karena ukurannya 220 kali 250. Jadi otomatis tetap harus dijahit dan disambung. Nah, kita tetap menggunakan shim seal yang seperti tadi di prosesnya. Nanti saya akan lihatkan lagi. Nah, ini sambungan yang kita lakukan di alasnya, kemudian kita beri shim seal di bawahnya ya. Nah, ini shim seal yang sudah kita pasang. Nah, bentuk dari alas ini sendiri ya berbentuk seperti semi mangkuk ya, model kayak gini. Jadi nah, ini dia agak ada sisi ke atas ya. Kemudian di baliknya kita beri shim seal atau velcro ya. Jadi pasangan velcro yang ada untuk dinding dari aneks. Nah, jadi dinding aneks yang sebelah sini. Nah, ini adalah dindingnya. Nah, nanti saya akan menunjukkan cara pemasangannya atau cara kerjanya dari alas yang semi mangkok ini bentuknya. Nah, ini adalah aneks yang udah jadi ya. Ini aneks yang udah jadi di tampak depan ya. Ini kalau hujan pasti air turun ke bawah. Kemudian ini dinding dalam dari aneks, di mana ada velcro atau pasangan velcro-nya. Nah, ini pasangan dari velcro yang di alas ini. Nah, ini akan kita rekatkan. Kita akan rekatkan. Nah, seperti tampak di gambar. Nah, ini adalah dinding dalamnya ya. Kemudian ini alas. Jadi dia seperti kayak semi mangkok. Nah, ketika terjadi hujan ya, amit-amit, mudah-mudahan nggak ada masuk sih. Tapi kalau misalnya ada air hujan atau air masuk dari atas turun ke dinding dari tenda ini, nah dia akan jatuhnya ke sini. Nah, ini air itu akan masuk ya, kemudian jatuh di dinding. Nah, dia pasti akan turun ke bawah. Nggak mungkin dong dia di bawah kemudian dia langsung loncat ke alas, kan nggak mungkin misalnya. Nah, dia akan masuk ke dalam sini nih. Nah, ini dalam ini kan di luar dari alas. Nah, kan nggak mungkin air sini lompat ke sini, kan nggak mungkin. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba di sini ya misalnya. Nah, ini saya buka nih. Nah, ini pasangan dari velcro-nya. Nah, ini coba kita buka ya. Nah, ini kita buka dikit. Nah, kalau misalnya ada rembesan air dari atas, nah dia akan turun ke bawah, bukan ke alas ya. Dia turun ke bawah nih, ke bawah sampai ke dia.
Jadi sistem, nah ke bawah, dari sistem dari kerja alas ini seperti ini, simple, mudah, dan lebih praktis karena bisa dibuka dan dipasang lagi pada tenda aneks. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan cara untuk melipat ya. Jadi kalau mau melipat aneks ini sebisa mungkin dalam bentuk posisinya seperti kayak gini. Ini yang sudah terlipat. Jadi bentuknya kotak kayak gini. Jadi ini sudah terlipat dari. Jadi kalau bisa posisinya rapi ya. Nah, kemudian kita lipat kedua. Kemudian kita lipat lagi menjadi seperti kayak ini. Nah, pada posisi ini kita tinggal lipat ya. Atau mau digulung juga nggak masalah, tergantung kemudahan, tergantung kondisinya. Jadi dibuat mudah. Dan setelah ini sudah dilipat, nanti kita menyediakan kantong atau covernya agar lebih aman dan lebih mudah untuk penyimpanannya. Dan akhirnya saya harus packing untuk segera dikirim kepada Mbak Iko yang berada di DKI Jakarta. Oke, mudah-mudahan sampai dengan selamat, dan sampai di sini video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Campervan.